pikirkan semua. 2 Tawari 25 ayat 2, 15-16. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Catatan si Bang Epan. Wow, melakukan yang benar tapi nggak segenap hati. Dimana mendeskripsikannya ya? Contohnya ya tahulah. Amasya, yang lo lakuin sia-sia. Haleluya. Udah sia-sia, malah nantangin Tuhan lagi. Udah nantangin ngelakuin dosa, udah jelas-jelas dosa, dinasehatin. Ingat loh, dinasehatin, diomongin baik-baik loh, karena Nabi Tuhan tahu kalau lo itu raja. Nabi Tuhan tahu kalau lo sebenarnya orang baik dan benar, tapi cara lo itu setengah-setengah. Malah ngeyel sih. Udahlah, nggak usah ngurusin hidup gua. Emang siapa lo? Repot amat jadi orang, masih bau kencur lagi. Baru aja jadi Nabi Tuhan, lo nggak tahu gua siapa. Gua raja loh. Gua udah ngerasain manis asam garam kehidupan loh. Udahlah, dengerin omongan gua. Gua itu orang berhikmat dan bijaksana. Pengalaman lo sama pengalaman gua jauh lebih bijaksana dari gua. Percaya deh, pengalaman gua lebih jauh dari lo. Gua tahu rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu bisa gua kenal. Gua tahu karakter Tuhan itu kayak apa. Ternyata Tuhan ngomong, "Kowe itu sopo? Kok suka ngatur-ngatur Tuhan?" Ya kan, Tuhan namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Nah, ini nih, melakukan yang benar tapi nggak segenap hati. Iya. Guys, kuncinya hanya satu. Yuk lakuin yuk setiap firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, dan kehendak Tuhan. Tuhan mau hidup kita itu hidup benar di mata Tuhan dengan segenap hati kita. Pastilah kita bisa mengetahui kehendak Bapa, purpose dari Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika Tuhan menentukan kita salah, Tuhan belum menghukum kita kok, tapi kita dinasihatin dulu. Sebab Tuhan tahu kekurangan kita, kesalahan kita, dan hati kita. Ada ruang di mana kita bisa merenungkan kesalahan kita. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita. Di saat itulah jangan keraskan hati kita, tapi perbaiki hidup kita untuk kembali hidup benar dengan segenap hati kita. Jangan merasa kita tahu suara Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu karakter Tuhan, sehingga hidup kita udah kayak hakim main hajar mutusin. Iya, kalau benar keputusan kita. Kalau salah, entengnya aja ngomong, ya namanya juga manusia, tempatnya yang salah. Wow. Yuk, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita hidup benar lagi di mata Tuhan dengan segenap hati kita. Yuk, bisa yuk, ayolah. Gak ada ruginya kok kalau hidup benar di mata Tuhan dengan segenap hati kita kok. Haleluya. Amin.